Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Abdul Hadi Mustafa. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya salah satu materi dalam tes TWK atau wawasan kebangsaan itu adalah bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjutkan membahas soal-soal, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian tinggalkan komentar dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa tonton juga video-video tes wawasan kebangsaan lainnya agar kalian semua bisa menambah wawasan serta mengetes sejauh mana wawasan kebangsaan kalian dengan melihat video-video sebelumnya. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Bahasa Indonesia baku berfungsi untuk A. Komunikasi di seluruh wilayah negara Indonesia. B. Komunikasi antara orang-orang yang berlainan suku bangsa namun masih dalam batas wilayah negara Indonesia. C. Komunikasi dinas, resmi, dan di sekolah. D. Komunikasi antara atasan dan bawahan dalam suatu kantor. Atau mungkin E. Komunikasi secara nasional. Kita coba lihat pembahasannya seperti apa. Sebelumnya silakan tentukan pilihan kawan-kawan semua. Kemudian nanti bandingkan dengan jawaban yang tepat. Apakah jawaban kawan-kawan semua benar atau tidak? Bahasa Indonesia baku digunakan untuk komunikasi dinas, resmi, dan di sekolah, baik dalam percakapan maupun surat menyurat. Jadi jawabannya adalah C. Komunikasi dinas, resmi, dan di sekolah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kasihan sekali orang itu. Hanya sendirian ia ketika mengalami kesusahan, tanpa ada saudara atau kerabatnya yang berusaha untuk membantunya. Pernyataan di atas dapat diperbahasakan dengan A. Air lalu kubang tohor. B. Air mata jatuh ke perut. C. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. D. Air yang tenang jangan disangka tiada berbuaya. Atau E. Air susu dibalas air tuba. Jawabannya adalah, kita lihat pembahasannya. Peribahasa yang berarti sendirian ketika mengalami kesusahan atau penderitaan adalah air mata jatuh ke perut. Jadi jawabannya adalah B. Apakah jawaban kalian benar? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Makna peribahasa udang tak tahu bungkuknya adalah A. Orang yang tidak menyadari akan kebaikan dirinya sendiri. B. Orang yang tidak menyadari akan keberuntungan dirinya sendiri. C. Orang yang tidak menyadari akan kemalangan dirinya sendiri. D. Orang yang tidak menyadari akan keunggulan dirinya sendiri. Atau E. Orang yang tidak menyadari akan keburukan dirinya sendiri. Pembahasannya adalah, makna peribahasa udang tak tahu bungkuknya adalah orang yang tidak menyadari akan keburukan dirinya sendiri. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah A. Biarpun sendirian, ia nekat berangkat juga. B. Karena rasa laparnya, makanan apapun juga akan dimakannya. C. Sekalipun ia belum pernah mengunjungi rumah orang tuanya. D. Serupiah pun tidak lagi tersisa di saku celananya. Atau E. Jangankan berdua, bertiga pun aku tidak takut pada mereka. Pembahasannya adalah, kata biarpun ditulis serangkai, sementara untuk kata-kata lain penulisan partikel pun harus dipisah. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Penjedaan kalimat di atas yang tepat jika yang dimaksudkan adalah Joko anak yang kreatif adalah A. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif.
B. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. C. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. D. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. E. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Jawabannya adalah C. Kata ibu dan bapak Joko itu anak yang kreatif. Jadi penjadaannya ada setelah kata bapak. Nomor 6. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang berkonotasi baik? A. 3 serdadu Belanda tewas dalam serangan mendadak yang dilancarkan para pejuang Indonesia. B. Cut Nyak Metia wafat dan dimakamkan di Alukuring, Aceh. C. Lelaki tua itu mati di dekat kandang kerbau. D. Bangkai perampok itu terbujur kaku di pinggir jalan. Atau E. Anak kecil itu mati mengenaskan setelah terlindas truk. Jawabannya adalah B. Cut Nyak Metia wafat dan dimakamkan di Alukuring, Aceh. Nomor 7. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat yang baku? A. Mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. B. Situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. C. Ia teriak-teriak hingga suaranya serak. D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. E. 2 anak lelaki itu berantem di pinggir kali. Jawabannya adalah D. Ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Nomor 8. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak menggunakan frase idiomatik? A. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. B. Benar-benar keras kepala anak itu. Nasihat orang tuanya tidak juga didengarnya. C. Dasar kepala udang. Soal yang mudah pun tidak bisa dijawabnya. D. Kelompok pemusik itu sedang naik daun. E. Pak Darto adalah tiang kampung di Kampung Jaya karena usianya lebih dari 100 tahun. Kita lihat pembahasannya. Frase idiomatik adalah frase yang berisi ungkapan atau peribahasa yang berarti tidak sebenarnya. Jawabannya adalah A. Untuk soal-soal yang lainnya di sini ada kata keras kepala, ya. Ini tidak menandakan makna sebenarnya bahwa kepalanya keras, akan tetapi lebih kepada wataknya. Kemudian ada kepala udang. Nah, ini bukan arti kepalanya kepala udang. Kemudian kelompok musik itu sedang naik daun. Nah, ini bukan artinya menaiki daun, ya, akan tetapi sedang populernya. Kemudian Pak Darto adalah tiang kampung. Nah, artinya tiang di sini bukan dalam arti yang sebenarnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah. Nomor 9. Pengarang itu menyerahkan naskah karangan kepada kepala redaksi penerbit Citra. Bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah A. Naskah karangan diterima kepada redaksi penerbit Citra dari pengarang. B. Naskah karangan diserahkan kepada redaksi penerbit Citra kepada pengarang. C. Kepala redaksi penerbit Citra menerima naskah karangan dari pengarang. D. Naskah karangan pengarang diserahkan kepada kepala redaksi penerbit Citra. E. Naskah karangan diserahkan oleh pengarang itu kepada kepala redaksi penerbit Citra. Kita lihat bentuk pasif itu seperti apa. Kita lihat pembahasannya. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Jawabannya E, ya. Naskah karangan diserahkan oleh pengarang. Jadi subjeknya itu adalah naskah karangan dikenai suatu pekerjaan, yaitu diserahkan. Kemudian nomor 10. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat aktif intransitif? A. Ia belajar dengan tekun. B. Pak Hasan bekerja di kantor. C. Ia menangis meraung-raung. D. Ia melukis dengan kedua kakinya. E. Anak kecil itu memeluk ibunya erat-erat. Jawabannya adalah kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memakai objek. Jadi jawabannya C. Ia menangis meraung-raung. Kita lanjut soal nomor 11.
Kata yang sama lafalnya dengan kata lain namun beda ejaannya dan maknanya disebut A. Antonim, B. homonim, C. sinonim, D. homofon, atau E. sintagma. Kita lihat pembahasannya. Antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain, sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama dengan kata lain. Homonim adalah suatu kata yang memiliki relasi makna yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan dalam hal fonologis atau ortografis. Jika lafalnya sama disebut homofon, tetapi jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homograf. Dan sintagma adalah pesan yang dibangun dari paduan tanda-tanda yang dipilih. Jadi jawabannya adalah D. Homofon. Nomor 12. Penulisan tanda baca dalam kalimat-kalimat berikut ini benar kecuali A. Di dalam tasnya terdapat buku, pensil, dan penghapus. Titik. Kemudian B. Ia bukan ingin membeli kamus melainkan ingin membeli buku cerita. Titik. C. Yang dibutuhkannya titik 2 buku, pensil, dan penghapus. Titik. Ia ingin membeli buku cerita kalau mempunyai cukup uang. Titik. Kemudian yang E. Kalau mempunyai cukup uang, ia ingin membeli kamus. Ini yang ditanyakan tanda baca yang tidak tepat ya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain atau dari kalimat setara selanjutnya yang didahului oleh kata seperti, melainkan, atau tetapi digunakan tanda baca koma. Jadi jawabannya adalah B. Seharusnya di sini setelah kamus ini ada tanda baca koma. Soal nomor 13. Yang bukan termasuk kata ulang dalam kalimat-kalimat berikut ini adalah A. Ia telah menyelesaikan tugasnya untuk membersihkan meja tulis. B. Mereka berlarian tunggang langgang dikejar sapi yang tengah mengamuk. D. Di pasar banyak dijual sayur mayur. D. Gerak-gerik lelaki itu memang mencurigakan. E. Rumah-rumah porak-poranda diterjang angin puting beliung. Nah, jawabannya adalah A, karena meja tulis bukan kata ulang, melainkan kata majemuk. Nomor 14. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat efektif? A. Ia belajar keras agar supaya lulus dengan nilai yang memuaskan. B. Ia sangat berani sekali ketika menerjang musuh. C. Ia menangis terseduh-seduh dan kemudian menangis meraung-raung karena sangat sedih hati dan perasaannya. D. Ia mampu melukis dan memahat dengan baik. E. Berbagai macam jenis sayur dijual di pasar tradisional itu. Jawabannya adalah D. Ia mampu melukis dan memahat dengan baik. Kita lihat opsi A. Ia belajar keras agar supaya, ini tidak efektif ya, agar supaya. Kemudian ia berani sekali ketika menerjang musuh. Ia sangat berani sekali, ini ada sangat dan sekali. Kemudian ia menangis terseduh-seduh dan kemudian menangis meraung-raung. Ini tidak efektif. Kemudian berbagai macam jenis sayur dijual di pasar tradisional. Berbagai macam jenis, yaitu tidak efektif. Nomor 15. Penulisan yang benar terdapat pada kalimat A. Sang saka berkibar-kibar gagah di ujung tiang. B. Apapun juga akan dilakukannya demi cintanya pada tanah air. C. Kemana kapal itu hendak berlabuh. D. Perhatikanlah baik-baik nasihat orang tuamu. Atau E. Murid-murid memasuki kelas baru satu persatu. Jawabannya adalah kira-kira apa jawabannya? Kita lihat. Oh, ini kunci jawabannya adalah C ya. Kemana kapal itu hendak berlabuh? Di sini ada sang saka berkibar-kibar. Kemudian apapun juga akan dilakukannya demi cintanya pada tanah air. Apapun juga, seharusnya apapun akan dilakukannya, tidak perlu memakai kata juga. Kemudian perhatikanlah baik-baik nasihat orang tuamu. Perhatikanlah, ini seharusnya disatukan. Kemudian murid-murid memasuki kelas baru satu persatu. Seharusnya ini para murid ya. Atau seluruh murid atau semua murid.
Kemudian nomor 16, berdasarkan EYD, bagaimanakah penulisan singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi? A. Awal kata ditulis dengan huruf kapital dan diikuti dengan tanda titik. B. Awal kata ditulis dengan gabungan huruf kapital dan kecil serta tidak diikuti dengan tanda titik. C. Awal kata ditulis dengan huruf kapital dan diikuti dengan tanda koma. D. Awal kata ditulis dengan huruf kapital diikuti atau tidak diikuti dengan tanda titik tergantung kata yang akan disingkat. Atau E. Awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Ini penulisan singkatan. Untuk penulisan singkatan ini untuk nama resmi, kemudian lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Jawabannya adalah E. Awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya 17, penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Moh titik Ilham, S, PD. B. Moh titik Ilham, S titik PD titik. C. Moh, Ilham, S, PD titik. D. Moh titik Ilham titik S titik PD titik. Atau E. Moh titik Ilham titik S titik P titik D titik. Ini tentang penulisan nama gelar. Jawabannya adalah B. Moh titik Ilham, S titik PD titik. Nomor 18, tua muda lelaki perempuan besar kecil mengambil air di telaga itu. Perulangan tua muda lelaki perempuan besar kecil berarti A. Berlawanan, B. Banyak, C. Banyak sekali, D. Sulit dihitung secara pasti, atau E. Rombongan. Jawabannya adalah A. Berlawanan. 19, penyukuan yang benar pada kata reboisasi adalah A. Reboisasi, B. Reboisasi, C. Reboisasi, D. Reboisasi, atau E. Reboisasi. Jawabannya adalah D. Reboisasi. Kita lanjut nomor 20. Penulisan kalimat langsung yang benar adalah A. Tanda petik aku berjanji kepadamu selaku lelaki sejati, tanda petik kata Dewa Brata. Tanda petik aku akan menjaga kesucian kelelakianku hingga ajalku tiba, tanda seru tanda petik. B. Tanda petik aku berjanji kepadamu selaku lelaki sejati, tanda petik kata Dewa Brata, tanda petik aku akan menjaga kesucian kelelakianku hingga ajalku tiba, tanda seru tanda petik. C. Tanda petik aku berjanji kepadamu selaku lelaki sejati, tanda petik kata Dewa Brata, tanda petik aku akan menjaga kesucian kelelakianku hingga ajalku tiba, tanda seru tanda petik. D. Tanda petik aku berjanji kepadamu selaku lelaki sejati, tanda petik kata Dewa Brata, titik. Tanda petik aku akan menjaga kesucian kelelakianku hingga ajalku tiba, tanda seru tanda petik. E. Kata Dewa Brata, tanda petik aku berjanji kepadamu selaku lelaki sejati, aku akan menjaga kesucian kelelakianku hingga ajalku tiba, tanda seru tanda petik. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 21, penggunaan imbuhan yang tepat terdapat pada kalimat A. Para petembak telah bersiaga di balik bukit. B. Siapa penabur benih udang di tambak itu. C. Kedua peninju saling pukul dengan sengit. D. Siapa petendang adikku. E. Kakaknya seorang pentari ternama. Jawabannya adalah B. Siapa penabur benih udang di tambak itu. Ini harusnya penembak bukan petembak. Ini harusnya petinju bukan peninju. Ini harusnya penendang ya, bukan petendang. Dan ini harusnya penari bukan pentari. Nomor 22. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang mengandung makna konotasi? A. Ia telah kenyang makan soto yang lezat itu. B. Ia jatuh bangun mengejar bola. C. Terbelalak kedua matanya melihat pertunjukan mendebarkan itu. D. Terperanjat ia hingga kedua matanya terbuka lebar-lebar. Atau E. Ia telah kenyang makan asam garam kehidupan. Di sini dijelaskan bahwa kata bermakna konotasi bukan bermakna sebenarnya. Jadi jawabannya adalah E.
ia telah kenyang makan asam garam kehidupan. Nomor 23, di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak logis? A. Para pejuang menyerang wilayah-wilayah yang masih dikuasai penjajah. B. Para pejuang berdatangan di jembatan yang hancur akibat serangan musuh. C. Para pejuang berdatangan ke wilayah yang dijadikan markas pasukan. D. Para komandan memerintahkan anak buah mereka untuk segera berlindung. E. Para pejuang menembaki pasukan musuh yang masih tetap bertahan di dalam benteng pertahanan. Nah, kalimat yang tidak logis adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang tidak selaras dengan maksud dan isi kalimat. Jawabannya adalah B. Para pejuang berdatangan di jembatan yang hancur akibat serangan musuh. 24. Batu karang tetap kukuh berdiri meski ombak keras menerjangnya. Kalimat tersebut menggunakan majas. A. Personifikasi. B. Simile. C. Metafora. D. Litotes. Atau E. Hiperbola. Jawabannya adalah kalimat yang menerangkan benda mati dapat berbuat seperti manusia menggunakan majas personifikasi. Jadi jawabannya A. Nomor 25. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah kalimat yang menggunakan majas simile? A. Bandung tetap terjaga meski malam hampir berlalu. B. Para pejuang menangkap kaki tangan musuh. C. Sudilah kiranya engkau mampir ke gubukku. D. Ia menerjang musuh bagai banteng terluka. E. Hanya sendirian ia mampu mengalahkan 200 prajurit musuh bersenjata lengkap. Jawabannya adalah majas simile berarti gaya bahasa perbandingan yang menggunakan kata gabung bagai, seperti, laksana, dan kata-kata yang searti dengannya. Jawabannya adalah D. Ia menerjang musuh bagai banteng terluka. Sejauh ini sudah berapa soal yang dapat kawan-kawan dengan jawab? Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Semoga kawan-kawan bisa menjawab soal-soal ini dengan benar secara keseluruhan. Kalaupun tidak, kawan-kawan bisa menghitung dan bisa mengetahui seberapa jauh wawasan kebangsaan kawan-kawan, khususnya dalam materi bahasa Indonesia. 26. Penulisan yang benar terdapat pada kata A. Memporak strip porandakan. B. Strip bumi hangus stripkan. C. Meremuk redamkan. D. Meluluh lantak stripkan. E. Porak porandakan. Jawabannya adalah C. Meremuk redamkan. 27. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat A. Ia berenang sendirian melintasi Selat Sunda dengan huruf kapital I dan S pada kata ia dan kata Sunda. B. Gubernur dengan huruf kapital sedang menerima bupati dengan huruf B kapital. C. Mereka tersesat setelah mencapai puncak Gunung Semeru. M pada kata mereka kapital dan S pada kata Semeru kapital. D. Silahkan Anda datang ke rumah Pak Bondan. S pada kata silahkan kapital, P pada kata Pak, dan B pada kata Bondan kapital. E. Hari Sabtu ini Pak Ahmad berangkat ke Bandung. H pada kata hari, S pada kata Sabtu, dan P pada kata Pak, A pada kata Ahmad, dan B pada kata Bandung kapital. Jawabannya adalah E. 28. Penulisan lambang bilangan yang benar terdapat pada kalimat A. 5 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus dibelinya dari toko itu, titik. B. Adik membeli 5 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus. C. Adik membeli 5 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus, titik. D. Adik membeli 5 dalam kurung 5 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus. E. Sebelumnya ia telah membeli 6 buku. Jawabannya adalah C. Adik membeli 5 buku, 3 pensil, dan 2 penghapus dengan masing-masing angka ditulis dengan angkanya. 29. Penulisan huruf miring yang tidak benar terdapat pada kalimat A. Nama ilmiah dari tumbuhan herbal bergetah yang berbau harum dan berwarna hijau itu adalah Phoenicum vulgare yang dimiringkan. Kemudian atmosfer tersusun atas beberapa lapisan yang dinamai menurut fenomena yang terjadi pada lapisan-lapisan tersebut. C. Nama aligator diambil dari bahasa Spanyol Elaganto yang berarti sang kadal. D. Penemu telepon yang sesungguhnya adalah Antonio Santi Giuseppe Messi, bukan Alexander Graham Bell.
E. Sejarah Majapahit tergambar cukup jelas dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Yang tidak benar penulisan huruf miring yaitu pada poin B di sini fenomena. Tidak usah ditulis miring seharusnya. Nomor 30, penulisan tanda baca dalam kalimat-kalimat berikut ini benar kecuali A. Sekretaris sedang mengetik, titik koma, resepsionis menerima tamu perusahaan di ruang tamu. B. Para pejabat yang datang, titik koma, gubernur, koma, bupati, koma, dan camat, titik. C. Pak guru menulis di papan tulis, titik koma, murid-murid mencatat di buku tulis masing-masing, titik. D. Ia telah menabung cukup lama, titik koma, belum dapat juga ia membeli sepeda motor idamannya, titik. E. Ayah membaca koran, titik koma, ibu menonton televisi, titik. Jawabannya adalah B. Para pejabat yang datang, titik koma, gubernur, koma, bupati, koma, dan camat, titik. 31. Ia tidak menuju Jakarta, titik-titik menuju Bandung. Isian yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Kecuali, B. Dan, C. Meskipun, D. Melainkan, E. Padahal. Jawabannya adalah D. Melainkan. Ia tidak menuju Jakarta, melainkan menuju Bandung. 32. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada A. Komandoko, Gamal titik 2008 titik Ken Arok titik Yogyakarta titik 2 narasi titik. B. Komandoko, Gamal 2008 Ken Arok Yogyakarta titik 2 narasi titik. C. Komandoko, Gamal titik 2008 titik Ken Arok Yogyakarta titik 2 narasi titik. D. Komandoko, Gamal titik 2008 titik Ken Arok titik Yogyakarta titik narasi titik. E. Komandoko titik Gamal titik 2008 titik Ken Arok titik Yogyakarta titik narasi titik. Jawabannya adalah A. Komandoko, Gamal titik 2008 titik Ken Arok titik Yogyakarta titik 2 narasi titik. 33. Penggunaan tanda baca yang tepat pada catatan kaki terdapat pada A. Gamal Komandoko titik Ken Arok dalam kurung Yogyakarta titik 2 narasi, 2008 titik HLM titik 29 titik. B. Kamal Komandoko titik 2 Ken Arok dalam kurung Yogyakarta titik 2 narasi titik 2 2008, HLM titik 29 titik. C. Gamal Komandoko, Ken Arok, Yogyakarta dalam kurung Yogyakarta, narasi, 2008, HLM, 29 titik. D. Gamal Komandoko, Ken Arok dalam kurung Yogyakarta titik 2 narasi titik 2, 2008, HLM, 29. Atau E. Gamal Komandoko, Ken Arok dalam kurung Yogyakarta titik 2 narasi, 2008, HLM 29 titik. Jawabannya adalah E. Gamal Komandoko, Ken Arok dalam kurung Yogyakarta titik 2 narasi, 2008, HLM titik 29 titik. 34. Penulisan alamat surat yang benar adalah A. YTH titik Ibu Agnes Monika, Jalan Hang Tuah 17, Jakarta Selatan. B. YTH titik Ibu Agnes Monika, Jalan Hang Tuah 17, Jakarta Selatan titik. C. YTH titik Ibu Agnes Monika titik Jalan Hang Tuah 17 titik Jakarta Selatan titik. D. YTH titik Ibu Agnes Monika Jalan Hang Tuah 17 Jakarta Selatan. E. YTH Ibu Agnes Monika Jalan Hang Tuah 17 Jakarta Selatan. Jawabannya adalah D. Ya, jadi titik hanya setelah YTH, singkatan saja. 35. Mengingat pentingnya acara ini, dimohon Bapak atau Ibu hadir pada acara tersebut. Titik-titik. Kalimat penutup yang tepat untuk melengkapi penggalan surat undangan di atas adalah A. Demikian surat ini kami buat, tak lupa kami ucapkan terima kasih. B. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, kami sampaikan terima kasih. C. Atas perhatian dan kehadiran Bapak atau Ibu tepat pada waktunya, kami sampaikan terima kasih. D. Atas bantuan Bapak garis miring Ibu, kami sampaikan terima kasih. E. Atas perhatian dan maklum yang Bapak Ibu berikan, tidak lupa kami sampaikan banyak terima kasih. Jawabannya adalah C. Atas perhatian dan kehadiran Bapak atau Ibu tepat pada waktunya, kami sampaikan terima kasih, titik. Makna ungkapan ringan lidah adalah A. Cerewet, B. Suka bercakap-cakap, D. Suka menyebar fitnah, D. Suka menggunjing, atau E. Suka membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Jawabannya adalah B. Suka bercakap-cakap. 37. Kata-kata berikut yang tidak baku adalah
A. Tradisional, B. Proporsional, C. Operasional, D. Redaksional, atau E. Emosional? Jawabannya adalah C. Seharusnya operasional, memakai E. Soal 38, yang tidak termasuk prosa lama adalah A. Dongeng, B. Hikayat, C. Fabel, D. Legenda, E. Novel. Jawabannya adalah E. Novel. 39. Ia tengah berjalan-jalan di hutan ketika seekor ular mematuk kaki kirinya. Cepat ia membebat kakinya kuat-kuat dan mengeluarkan bisa ular melalui luka di kakinya itu. Beruntung, ia masih bisa berjalan hingga tiba di desa terdekat dan mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Kata berhomonim pada paragraf tersebut adalah A. Bisa, B. Kaki, C. Luka, D. Jalan, E. Ular. Jawabannya adalah homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya, namun berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda. Jawabannya adalah A. Bisa. Bisa dalam kalimat tersebut adalah racun, bisa ular. Soal nomor terakhir, gabungan kata yang harus ditulis terpisah adalah A. Bela, sungkawa, C. Peri, bahasa, B. Peri, bahasa, C. Olahraga, D. Rumah tangga, E. Dharma bakti. Jawabannya adalah D. Rumah tangga. Itu harus terpisah. Yang lainnya disatukan. Baik, dari 40 soal ini, berapa soal yang dapat kawan-kawan jawab dengan benar? Semoga kemampuan kawan-kawan dalam bidang TWK dapat terus meningkat seiring dengan waktu dan juga usaha kawan-kawan dalam belajar dengan keras. Jangan lupa tetap saksikan video-video saya selanjutnya. Semoga video-video yang saya berikan sangat bermanfaat. Dan juga jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan juga tonton video-video saya yang lainnya agar kawan-kawan bisa menambah wawasan kawan-kawan semua. Sukses selalu apapun cita-cita kawan-kawan. Semoga kawan-kawan dapat meraihnya. Berbuat terbaik, berani, disiplin, tulus, dan ikhlas. Saya Abdul Hadi Mustafa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.